Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini bentuknya podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa nonton videonya. Cuma kalau mau nonton ya nggak apa-apa juga. Ya, gini Kira. Jadi ada role ya, satu role yang mungkin cukup superior Hmm. di sebuah tim development, namanya adalah full stack developer. Wih, keren tuh. Keren ya, namanya full stack gitu ya. Kenapa sih kira-kira ya dia disebutnya superior gitu ya? Karena mungkin kalau setahu ya full stack Ya. di sini biasanya dia handle banyak hal. Oh, gitu ya. Kalau misalnya front end tuh megang depannya doang Depannya gitu, doang ya. bikin UI, dia consume API gitu. Kalau Ya. misalnya backend developer, dia Ya. bikin API doang gitu, terus ngurusin server mungkin sedikit gitu kan, ada yang soal Iya, iya. deployment juga Benar, gitu benar, dikit benar. kan, kadang bahas deployment juga. Tapi kalau full stack developer ini dia bahas semua tuh. Oh, gitu ya. Jadi semua dia yang pegang. Betul. Jadi kayak dari depan sampai belakang, dari A sampai Z, dari dapur sampai ke halaman depan, dia megang tuh semuanya. Apa yang ada dikerjain gitu. Betul. Semua yang ada dia kerjain. Dikerjain Gitu. ya. Jadi memang dia itu multi role ya Betul, berarti. betul, Jadi betul. selain hanya membuat tampilan website, juga mungkin ke back-end-nya, terus juga mungkin ngurusin deployment, Betul. ngurusin CI/CD ya, termasuk DevOps juga mungkin dia urusin juga Iya, ya. bisa jadi dia sampai ngurusin situ juga. Dan biasanya kalau full stack developer itu adanya di antara perusahaan yang masih kecil Ya. atau emang punya full stack sendiri gitu perusahaannya. Oke. Dan biasanya ya size-nya itu dari kecil sampai nggak terlalu besar gitu. Ya, benar-benar. Jadi memang bahkan sebetulnya di perusahaan besar juga mungkin saja terjadi gitu ya. Misalnya perusahaan tersebut sedang mendevelop sebuah produk baru dan talentnya belum terlalu banyak, mungkin bisa tuh ya. Butuh full stack. Benar banget. Jadi memang kalau perusahaannya udah gede, kayaknya jarang banget ya ada talent yang Full stack diposisikan developer, ya betul. sebagai full stack developer. Karena biasanya di perusahaan yang udah gede tuh udah dibagi kecil-kecil gitu. Bahkan Iya, iya. kecil banget gitu kan, kayak front end doang gitu kan, ada orang yang bikin UI dan consume API doang gitu. Benar-benar. Kayak CI/CD udah ada DevOps sendiri gitu. Iya. Terus soal arsitektur ada software arsitek namanya kan Iya, role-nya benar-benar. gitu. Benar. Jadi kalau misalnya di company gede biasanya udah terpecah secara makin rinci gitu. Benar-benar. Dan karena mereka punya power untuk banyak nyediain talent gitu. Benar-benar. Dan juga mungkin dari sisi fase development juga jauh lebih cepat kalau dipecah-pecah dibandingkan hanya terfokus pada satu orang yang mana dia pegang semuanya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau Afif sendiri ada pengalaman nggak sih megang back end dan front end secara bersamaan nih? Kebetulan banget nih di kerjaanku sebelumnya gitu ya. Sebetulnya base-nya adalah front end awalnya, tapi sempat di-assign ke satu produk baru ya. Dan produk baru itu nggak terlalu banyak tuh talentnya pas awal-awal. Jadi akhirnya harus mau tidak mau menjadi full stack developer gitu ya. Sementara itu, tapi ketika sudah mulai berkembang produknya, terus sering berjalannya waktu, dibalikin lagi jadi front end. Bagian front end lagi gitu Yeah. ya. Mungkin aku juga pernah gitu ya, kayak megang beberapa API gitu, bikin back end lah sebagian gitu. Jadi mungkin kita berdua sama-sama ada pengalaman kayak as a full stack gitu. Iya, Meskipun benar. full stack abal-abal karena karena cuma bantuin doang gitu, nggak bener-bener full di megang semuanya gitu. Iya, Nah, benar-benar. satu hal yang menurutku challenging ketika jadi full stack developer adalah kita nih harus benar-benar maintain semua gitu. Jadi Iya. semua harus kita pahami, semua harus kita pegang gitu. Benar. Dan juga kalau misalkan dari sisi kolaborasi juga, kayaknya kalau mau kolaborasi itu harus dengan full stack juga ya. Jadi nggak bisa misalkan front end kolaborasi dengan back end gitu kan kalau normalnya gitu. Kalau full stack ya kolaborasinya nanti dengan full stack developer juga gitu. Betul. Karena memang yang dipegang bukan hanya front end-nya aja, tapi juga termasuk semuanya ya secara keseluruhan dari aplikasi itu. Iya. Menurut Afif sendiri lebih pusing mana front end atau full stack? Ya jelas, pasti lebih pusing full stack sebenarnya. Betul. Karena kita juga harus mikirin back end ya, dan banyak banget sebenarnya hal-hal yang istilahnya mungkin dari sisi learning curve ya, bagaimana kita mempelajari satu teknologi. Tentunya kalau front end yang mungkin yang perlu kita kuasai ya HTML, CSS, JavaScript, dan juga framework-nya misalkan gitu, dan library-nya. Tapi kalau ditambah dengan back end berarti kita juga harus belajar kayak framework untuk membangun API misalnya gitu ya, atau misalnya back-end-nya udah pakai GraphQL ya, tentu kita juga harus belajar itu. Nah, iya itu menarik banget ya. Tapi menurut beberapa orang, termasuk menurutku juga, kadang jadi full stack tuh ada enaknya. Nah, apa tuh? Karena
kita tuh memastikan semuanya dari awal A sampai Z tuh prosesnya bener gitu. Oh iya ya. Kadang kan ya kolaborasi tidak dipungkiri kita bakal kolaborasi dengan programmer yang beda-beda. Benar, benar. Kadang emang kurang cocok Kurang juga cocok. gitu stylenya Ya, benar, dengan benar. kita kan gitu. Ketika kita jadi full stack tuh kita handle banyak hal, ya mungkin ini orang beda-beda ya, Beda-beda, cuman beda. ada beberapa termasuk aku yang senang untuk ngerti proses dari awal sampai beres gitu. I see. Jadi memang sebetulnya secara learning curve ya. Jadi learning curve tuh ya pembelajarannya jauh lebih banyak, Betul. tapi di satu sisi projectnya jadi lebih ke maintain. Betul, Gitu. lebih memuaskan aja gitu. Ya. Itu mungkin secara personal ya gitu. Benar-benar. Nggak semua orang bakal ngerasain kayak gitu sih kalau Ya. menurut. Dan juga mungkin kayak contoh aja kita sebagai front end gitu. Kadang-kadang suka nggak terlalu tidak terlalu suka dengan respon API contoh. Kalau misalkan kita sebagai full stack berarti kan respon API-nya gimana kita juga Iya, gitu ya. betul. Salah satu contohnya kayak gitu. Betul. Mungkin. Nah, ya itu juga bikin challenging gitu buat diri sendiri gitu dan lumayan mengasihkan gitu challenge Benar, sebagai benar, seorang benar. full stack developer tuh kalau Nah. menurutku. Dan mungkin juga salah satu kelebihan dari full stack itu kalau misalkan kita mau melamar ke pekerjaan yang lain. Contoh sekarang posisi kita front end, tapi kita pernah berada di posisi full stack. Mungkin saja kita akan bisa switch Ke back end. Nah, ya jadi tidak selalu kita terpaku dengan front end-nya gitu ya, Betul, tapi betul, juga betul. cakupan untuk job kita jauh lebih luas. Iya, dan bahkan bisa ke yang lain sampai ke DevOps atau mungkin ke Benar, software arsitek nantinya ya. Benar. Dan juga sebetulnya rekomendasiku gitu ya, kalau misalkan teman-teman di sini yang mau belajar programming, terutama masuk ke ranah web, itu pas awal belajar tuh harusnya full stack dulu. Betul. Ya. Biar tahu nih ya enjoy-nya di mana gitu. Benar. Karena kalau misalkan kita misalnya ngulik front end aja gitu, mungkin kalau kita nggak passion di situ, nah itu Nanti pasti malah kabur dari iya, coding. malah males ngoding kok gini gitu ya. Tapi kalau dipelajari semuanya, nanti kita tahu kita senangnya di mana. Betul. Itu dia yang penting ya, kayak kita harus ngulik-ngulik lah ya biar kita tahu senangnya tuh di mana gitu. Dan Benar. mungkin ada yang ketika ngulik full stack, oh front end seneng, oh Iya. back end seneng, ya udah jadi full stack. Iya, kan, benar-benar gitu kan. dua-duanya. Nah, kalau misalkan tadi ya kita udah ngomongin susah senangnya lah jadi seorang full stack gitu. Kira-kira nih dari sisi benefit ya. Kalau full stack itu gimana tuh? Biasanya gajinya apakah lebih tinggi dibandingkan front end atau back end atau gimana tuh? Kalau biasanya yang aku udah riset ya, gaji seorang full stack developer itu pasti di atas front end Pasti di sama atas, back end gitu. Karena dia megang role-nya lebih gitu. Tapi Iya. secara dari realnya di Indonesia kadang beberapa ada yang nggak terlalu jauh beda gitu. Iya ya. Jadi bukan berarti kerjaannya double antara front end dan back end, gajinya disatuin nggak juga ya. Tuh, nggak juga gitu. Kalau kayak gitu mah kayaknya enak ya. Betul. Tapi ternyata realita tidak seperti itu, teman-teman ya. Gaji full stack itu ya tidak berarti front end dan back end, misalnya front end-nya 9 juta, back end-nya 9 juta, terus gaji Full full stack stack-nya 18. nggak kayak gitu ya. Itu juga gitu. Nggak gitu. Paling kalau misalnya ada company yang punya front end gaji 9, back end 9, mungkin full stack di 12 sampai 15. I see. gitu. Jadi memang tidak akan digabungkan keduanya gitu. Iya, nggak akan double-double banget lah. Kasihan perusahaannya boncos juga. Iya, kalau benar. misalnya full stack-nya double. Cuman memang ya itu juga mungkin teman-teman harus perhatikan bahwa kalau rata-rata ya job full stack itu ada di perusahaan yang mungkin baru mulai merintis Betul, gitu ya. betul. Kalau di perusahaan yang besar itu lumayan jarang, dan dari satu sisi berarti kalau perusahaan yang merintis kadang-kadang juga dari sisi benefit tidak sebesar yang perusahaan yang Betul. sudah settle lah gitu. Nah iya, cuman ya itu enaknya jadi full stack tuh kita bisa ngerti proses dari A sampai Z. Sebenarnya Benar. itu cocok banget buat ngawalin karir di bidang tech karena kita jadi tahu banyak perspektif, kita bisa Iya, benar. wide gitu point of view kita. Iya. Jadi kita bisa tahu ke depannya ketika kita mungkin ke perusahaan yang lebih scalable atau ke bikin bisnis sendiri, kita udah tahu nih prosesnya dari A I sampai see. Z. Jadi full stack nih cocok untuk pembelajaran gitu. Iya, benar-benar. Dan juga kan sebetulnya nanti juga kalau kita misalnya sudah berfokus karirnya di front end, itu tentu kan kita juga akan kolaborasi dengan tim yang lain ya. Betul. Salah satunya back end misalnya. Dan kita kan kalau kita tahu proses back end itu seperti apa, harusnya kolaborasi kita akan jadi makin lancar gitu ya. Betul. Jadi kita nih udah ngerti lah gitu Iya, istilahnya. Jadi benar. ketika ngobrol sama orang back end tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Benar. Yang bahaya tuh ketika kita cuma ngambil job front end, terus sebenarnya kan sebagai seorang front end nggak wajib-wajib banget ngerti back end ya. Iya, benar. Cuman ketika kita berkolaborasi, kita komunikasinya kayak gimana nih? Iya, Ketika benar. kita nggak ngerti sama sekali,
malah bingung nanti ngobrolnya. Iya, benar-benar. Dan jadinya kalau misalkan nanti ya ada satu momen gitu ya, misalnya kita diminta untuk bikin satu fitur dan ternyata di back end-nya misalnya tidak mampu untuk bikin itu gitu ya. Nah, kita juga akan jauh lebih mengerti itu gitu Iya, ya. siapa tahu bisa bantu-bantu gitu Iya, kan. benar-benar gitu ya. Menarik banget nih Afif obrolan kita hari ini. Cuman mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin mau bahas role yang lain, bisa langsung komen aja. See you next week.